Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Noha, saya survivor, dan saya ingin share pengalaman dan apapun yang saya pelajari tentang COVID ini. Kalau di postingan sebelumnya, saya sudah membahas tentang mengenai debat COVID ya. Nyebelin banget, sebuah debat yang harusnya nggak pernah ada, yang mengatakan COVID atau tidak ya. Yang belum lihat bisa masuk di channel sebelumnya ini, maksudnya lihat di video sebelumnya di sini. Oke, namun hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih virus bermutasi. Kalau kita lihat saat ini, ya, angka COVID di beberapa daerah dan kota itu sudah turun, namun ternyata tidak merata. Di beberapa daerah yang lain masih cukup tinggi. Karena itulah pemahaman dan edukasi tentang COVID ini harus merata sedemikian rupa supaya kita semua punya sikap yang sama. Kalau kita lihat dari berita nih, dia COVID ini terus bermutasi. Alpha, Beta, Delta, Lambda, saja. Ya, kayak belajar huruf abjad ya. Reaksi warga itu bisa macam-macam. Ada yang takut, nggak percaya, teori konspirasi, akal-akalan perusahaan vaksin, masa kecuandaan segala macam ya. Jadi kalau mau dibilang nih, percayalah pada teori konspirasi yang membangun. Artinya buat Anda lebih sehat. Di Instagram saya pernah bikin bagaimana virus-virus itu bermutasi. Sudah suatu hari ya, Alpha dan Beta sedang berkumpul untuk menciptakan sebuah super soldier, tentara super kuat yang baru yang lebih hebat dari Alpha dan Beta, namanya Delta ya. Ya, Kapten Delta ya, mungkin pernah lihat ini, terinspirasi juga dari film sebenarnya. Nah, ternyata pada saat mereka sudah merayakan keberhasilannya, wah, ternyata immune warrior datang ya, atau kalau di badan kita ini antibody nih. Setelah antibody datang, ya, si Alpha membiarkan Betanya kabur nih. Ya, ternyata Alphanya tidak sanggup menghadang immune warrior, ya si antibody ini, dan si Beta pun dikejar-kejar nih oleh immune warrior. Tidak ada waktu lagi. Si Beta merasa oke, sudah waktu diluncurkan si Delta ini, Kapten Delta ini untuk selamat ya, jangan sampai kalah oleh si antibody. Cerot, matilah dia si Beta ini, dan akhirnya si Deltanya tapi sudah terlambat, sudah kabur dia menggunakan pesawat ya kan, keluar kemana? Rupanya keluarnya dari hidung-hidung yang suka ngumpul ya, nyebarin hoak, nggak keruan. Nah, keluar deh semua. Nah, ternyata dari sini akhirnya kumannya menyebar lebih cepat. Yang tadinya aman-aman saja, harusnya mati di badan, tapi karena udah pada ngumpul-ngumpul sebelum mati kumannya. Jadi bayangkan, jadi kalau misalnya si kumannya ini nyebar ya kan, sebelum dia sempat mati di badan dan dia sudah bermutasi, dia jadi lebih kuat lagi. Apa yang saya sampaikan ini di komik ternyata bukan cuma komik doang loh, bukan cuma khayalan saya nih. Ini juga senada yang disampaikan oleh Dr. Van Kerkhove. Tulisannya gini, Van Kerkhove, yaitu dokter pakar dari WHO ya. Menurut Dr. Van Kerkhove, virus itu secara alami dia memang akan selalu evolve ya, artinya berubah selalu ya. Bahannya itu bisa cukup signifikan, cukup banyak di perubahannya ya. Sifat virus ini bisa bermutasi itu bermacam-macam. Dari cara penularannya, penyebarannya, dari kekuatannya, dan juga dari keparahannya virus ini untuk menginfeksi dan gejalanya muncul nih. Yang tadinya prokes 1M, 2M, 3M, sekarang udah berapa? Makin banyak M-nya. Virus ini butuh orang untuk menular, kita sudah tahu. Jadi kalau kita ini abai dari prokesnya, kita ini ngumpul-ngumpul, kita nggak jaga kesehatan, ya, maka ya virus ini akan lebih cepat menular. Nah, tapi ya kalau kita melakukan pencegahan, mulai dari kesehatan, melakukan prokes, melakukan vaksinasi, yang kita harapin nih virusnya mati di badan kita sebelum sempat menularkan ke orang lain. Yang jangan sampai juga akhirnya virusnya bermutasi menjadi lebih kuat.
Gitu. Gitu ya. Saya harap kita semua paham dengan hal ini. Tentunya walaupun pada saat ini kita semua berada dalam kesulitan, baik itu ekonomi ataupun kesehatan, tapi saya yakin kita semua punya kepedulian buat kita semua bersama-sama selamat melewati pandemi ini dan kita bisa lebih baik dari kita sebelumnya. Oke, support selalu channel ini ya, dan subscribe, dan bila dirasa bermanfaat tolong share ke teman-teman Anda, baik yang Anda cintai maupun Anda benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap aktif bergerak. Dadah. Rasanya sedih, masih aja ada debat yang masih mengatakan COVID ini ada atau tidak. Sekali nih, padahal kalau kita lihat dari berita sudah jelas angka penderita itu terus naik ya. Beda kenyataan di luar rumah sakit dan yang dialami oleh dipahami masing-masing netizen. Banyak faktor rupanya ya yang membuat variasi pendapat itu banyak banget. Ini beda dengan ditabuk atau dicium yang langsung kerasa. COVID nih baru bergejala setelah berapa waktu